Halo teman-teman, nama saya Kurnia Ramadana. Saya adalah salah seorang peneliti di Indonesia Corruption Watch, tepatnya di Divisi Korupsi Politik. Pada hari ini kita akan mendiskusikan lebih lanjut kontroversi yang kembali diciptakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkaitan dengan memberikan karpet merah kepada mantan terpidana korupsi untuk kembali lagi ke kancah politik melalui pemilu legislatif pada Februari 2024 mendatang melalui regulasi kelembagaan yang mereka ciptakan beberapa waktu yang lalu. Pada tanggal 4 April 2023 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum baru saja mengeluarkan dua aturan internal kelembagaan, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023. Dua regulasi itu dalam substansinya mencakup tentang syarat pencalonan bagi anggota DPR, DPRD baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, dan juga DPD RI. Ada problematika yang sangat serius dan mengancam pemberantasan korupsi ke depan. Di dalam dua aturan itu memperbolehkan kembali mantan terpidana kasus korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pesta Demokrasi Februari 2024 mendatang. Kita ketahui bersama ada putusan Mahkamah Konstitusi akhir tahun 2022 dan tahun 2023 yang mana memberikan masa jeda kepada mantan terpidana korupsi jika ingin maju kembali sebagai anggota legislatif, maka mereka harus menunggu melewati masa jeda 5 tahun. Namun aturan itu atau norma di dalam amar putusan MK itu ditabrak oleh KPU dengan menambahkan pengecualian. Sederhananya teman-teman, mereka tidak usah menunggu masa jeda 5 tahun jika mereka dikenakan pidana tambahan pencabutan hak politik. Secara sederhana, jika ada seorang terpidana korupsi yang keluar atau bebas pada tahun 2020, maka dia baru bisa mencalonkan diri menunggu melewati 5 tahun, berarti pada tahun 2025. Namun ketika mereka dikenakan pencabutan hak politik, misalnya pencabutan hak politik 1 tahun, maka per tahun 2021 yang bersangkutan dapat kembali melenggang sebagai calon anggota legislatif. Di sana poin krusialnya. Kami baru-baru ini di ICW mengatakan logika yang dibangun KPU itu bengkok. Kenapa kami katakan bengkok? Dengan konteks tersebut, maka seluruh terdakwa korupsi yang berasal dari atau memiliki irisan politik, bukankah mereka menjadi berharap ada pidana tambahan pencabutan hak politik? Karena dengan ada pidana tambahan itu, mereka akan lebih cepat untuk bisa masuk wilayah politik ketimbang mereka harus melewati masa jeda waktu 5 tahun. Kami tentu yakin bukan seperti itu yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui dua putusan baik tahun 2022 dan tahun 2023. Praktik korupsi politik hari ini semakin marak. Berdasarkan data KPK, dari tahun 2004 sampai 2022, kurang lebih ada 1.519 tersangka korupsi. Sepertiga di antaranya berasal dari wilayah politik. Untuk itu, pembatasan masa jeda waktu 5 tahun ini harus dituangkan di dalam PKPU tanpa pengecualian atau syarat apapun sebagaimana yang dibuat oleh para komisioner KPU tersebut. Baru-baru ini, Ketua KPU Saudara Hasyim Asyari mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai argumentasi untuk menyalahkan kritik publik terkait dengan PKPU 10 dan PKPU 11 tahun 2023. Bagi kami,
apa yang disampaikan oleh Saudara Hasyim itu merupakan informasi yang sesat dan menyesatkan bagi masyarakat. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena ucapan yang dia sampaikan, pertimbangan putusan MK itu sebenarnya tidak tertuang di dalam amar putusan. Maka dari itu, kami mengatakan pada siaran pers yang kami hasilkan beberapa waktu yang lalu, ada upaya ingin menyelundupkan pasal terkait dengan pengecualian masa jeda waktu 5 tahun di dalam PKPU itu. Kami mendorong agar praktik senyap ini dibawa ke ruang terang, dibongkar sebenarnya siapa yang mencantumkan pasal itu dan bagaimana pertimbangan serta rasionalisasi mereka. Jika PKPU 10 dan PKPU 11 2023 tetap dipertahankan oleh KPU, maka ada beberapa potensi kejadian terkait dengan pemilu 2024. Yang pertama, tentu citra KPU akan semakin rusak di mata masyarakat. Sebab kontroversi KPU bukan kali ini saja. Beberapa waktu yang lalu, ICW bersama dengan banyak organisasi masyarakat sipil mengatakan ada indikasi kecurangan pemilu dalam proses verifikasi faktual partai politik. Belum lagi ditambah dengan 2 pelanggaran kode etik yang dijatuhkan oleh DKPP kepada Ketua KPU, Saudara Hasyim Asyari. Dan juga bagi masyarakat ini penting, sebab pemilu 2024 adalah pemilu serentak, baik presiden wakil presiden maupun wakil rakyat dalam berbagai tingkatan. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk mencari tahu siapa sebenarnya nama-nama yang tercantum dalam surat suara, sekalipun memang kita tidak pernah diberitahu bagaimana mereka bisa masuk menjadi bakal calon legislatif yang diusung oleh partai politik. Ada satu putusan MK yang saya rasa sangat fenomenal kala itu, banyak yang mengatakan kalau caleg itu bermasalah, jangan dipilih oleh masyarakat. Itu logika yang selalu dibangun oleh banyak pihak termasuk partai politik. Namun MK mengatakan tidak bisa semua permasalahan diserahkan kepada masyarakat. Negara punya kewajiban untuk menghadirkan calon-calon yang berkualitas dan berintegritas, salah satunya dengan pembatasan, sebagaimana yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui masa jeda waktu 5 tahun dan ditabrak oleh KPU melalui 2 regulasi kelembagaan mereka. Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk mendapatkan calon-calon yang berkualitas dan berintegritas. Namun dengan adanya 2 PKPU yang kami anggap absurd yang dikeluarkan baru-baru ini, justru masyarakat akan dihadapkan kembali dengan calon-calon yang sebelumnya memiliki rekam jejak buruk, bermasalah, terkena proses hukum, dan belum melewati masa jeda waktu 5 tahun. Teman-teman semua, pemilihan umum itu memiliki nilai yang harus dijaga, yaitu nilai integritas. Maka dari itu, kami selalu mengatakan apa yang dilakukan oleh KPU ini merupakan tindakan yang berupaya mengikis nilai integritas pemilu. Maka dari itu, desakan kami agar KPU segera merombak, merevisi, menghapus syarat tambahan berupa pencabutan hak politik, agar masyarakat kembali atau bisa melihat daftar nama di kertas suara, di tempat pemungutan suara, nama-nama yang benar-benar berkualitas dan berintegritas. Melihat substansi PKPU 10 dan PKPU 11 tahun 2023 yang menabrak putusan Mahkamah Konstitusi, kami juga berencana melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendengar secara langsung bagaimana sebenarnya konstruksi putusan tahun 2022 dan tahun 2023. Jika memang apa yang dituangkan KPU melalui 2 PKPU itu bermasalah, maka MK harus bersuara agar nilai konstitusionalitas putusan final and binding melalui MK itu tetap terjaga. Hari ini,
Komisi Pemberantasan Korupsi turut bersuara dan mengatakan bahwa PKPU ini ada problematika besar soal pemberantasan korupsi. Baiknya memang KPU mendengar suara masyarakat, tidak merasa benar sendiri, karena alasan yang diutarakan oleh masyarakat berbasis hukum dan tentu dapat kami pertanggungjawabkan. Pada tahun 2021, ICW mengeluarkan data mengenai tren vonis tahun 2021. Kami mencoba melihat bagaimana sebenarnya persidangan perkara korupsi menimbulkan efek jera dari Pengadilan Aceh sampai Pengadilan Papua. Dalam kaitan dengan PKPU ini, terutama terkait dengan pencabutan hak politik yang kami hitung, pada tahun 2021, setidaknya ada 55 terdakwa yang memiliki dimensi politik. Namun ketika kita lihat berapa sebenarnya yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik, praktis hanya 35 orang. Dan kalau kita rata-ratakan, jumlah pidana tambahan pencabutan hak politik mereka hanya 3 tahun 5 bulan penjara. Bukankah angka nilai atau putusan pencabutan hak politik itu lebih rendah ketimbang masa jeda waktu 5 tahun? Sehingga semakin masuk akal. Ke depan, para terdakwa korupsi akan berdoa, akan berharap mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik ketimbang mereka harus melewati masa jeda waktu 5 tahun. Jika Komisi Pemilihan Umum tetap bersikukuh dengan kebijakannya yang berusaha untuk merusak integritas pemilu, maka ICW bersama dengan Perludem, Pusako, Komite Pemantau Legislatif bersama dengan banyak organisasi masyarakat sipil yang menaruh perhatian terhadap pemilu 2024, kami akan segera melakukan uji materi ke Mahkamah Agung agar atau dengan harapan Mahkamah Agung membatalkan peraturan yang sangat bermasalah seperti PKPU nomor 10 dan 11 tahun 2023. Jadi teman-teman, untuk melihat siapa-siapa saja sebenarnya yang berpotensi maju kembali pada pemilihan umum legislatif Februari 2024 mendatang, mudah. Teman-teman tinggal lihat saja para terpidana korupsi yang keluar atau bebas per tahun 2018, 2019, 2020, maka teman-teman lihat saja berapa lama pencabutan hak politik mereka. Jika pencabutan hak politik mereka di bawah 5 tahun, maka mereka berpotensi besar untuk maju kembali didaftarkan oleh partai politik menjadi calon anggota legislatif. Selain dari pemilihan legislatif Februari 2024 mendatang, ada satu lagi hal yang sangat berbahaya akibat adanya 2 PKPU ini. Sebab 2 PKPU ini akan jadi preseden untuk pemilu November 2024, di mana kita semua akan mencoblos calon pemimpin kepala daerah. Bukan tidak mungkin atau pasti KPU akan menerapkan hal yang sama. Jadi teman-teman, calon kepala daerah kita nanti bukan tidak mungkin adalah orang-orang yang belum melewati masa jeda waktu 5 tahun dan hanya mengandalkan pencabutan hak politik. Yang berbahaya, mereka adalah mantan pelaku korupsi, mantan penjarah uang masyarakat. Itu yang akan kita lihat di dalam bilik suara yang tercantum di dalam surat suara yang menjadi calon pemimpin kepala daerah. Tentu kita tidak menginginkan itu, maka dari itu KPU harus segera merombak, merevisi, dan menghapus ketentuan syarat pencabutan hak politik menjadi perhitungan bagi mereka yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif.